Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya bercerita tentang syair kehidupan Satrio Piningit. Banyak cerita negara Indonesia akan menjadi negara mercusuar di dunia ini. Dan dalam banyak cerita diperkirakan tahun 2045. Dalam pembahasan kali ini saya ingin bercerita sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Selain cerita tentang menjadi negara mercusuar tahun 2045, juga banyak cerita kedatangan seorang pemimpin besar yang biasa disebut dengan Ratu Adil. Kita kilas balik dulu dalam beberapa pemikiran-pemikiran. Kita banyak berharap kedatangan seorang Ratu Adil, atau banyak disebut Satrio Piningit. Sebetulnya kalau kita ambil sebuah garis pemikiran, yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin yang bisa menerima apa yang menjadi aspirasi kita, yang bisa menerima dan mengerti tentang kita. Banyak orang tua zaman dulu berharap munculnya Ratu Adil, dan beberapa kriteria-kriteria yang mereka inginkan dari sosok Ratu Adil. Saya hanya sedikit berimajinasi di dalam pemikiran saya. Yang sangat diharapkan adalah seorang pemimpin, karena dari beberapa cerita bergantinya pemimpin dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain sepertinya tidak begitu banyak perubahan. Yang terjadi adalah perubahan pada golongan atau kelompok dari pemimpin itu sendiri. Dari pemikiran itu, saya mencoba berimajinasi. Andaikan ada seorang manusia yang mampu memimpin dan dia memiliki kesaktian mandraguna atau sakti mandraguna, mungkin bisa menyongsong era menjadi sebuah negara mercusuar di dunia ini. Itu menurut imajinasi pemikiran saya. Sebab kalau hanya muncul pemimpin dan terus berganti pemimpin dari golongan tertentu, maka yang ada perubahan adalah
pada kelompoknya ataupun golongan yang pemimpin itu berasal. Sesuai dengan cerita, banyaknya orang tua zaman dulu yang berharap kemunculan Ratu Adil karena mereka meyakini bahwa Sang Ratu Adil memiliki kesaktian yang sakti mandraguna, yang mampu menindak tegas mereka-mereka yang bermain-main dalam mengatur negara. Dari cerita tadi, ada sebuah pemikiran, ada sebuah bahan yang bisa diambil sebuah garis tengahnya, benang merahnya. Kedatangan Satrio Piningit yang ditunggu banyak orang, bukan hanya sosoknya yang ditunggu, ataupun hadirnya Satrio Piningit bukan hanya sosoknya yang ditunggu, tapi secara imajinasi pemikiran saya, yang ditunggu dari seorang Satrio Piningit adalah kesaktian ilmunya. Karena kalau beliau hanya manusia biasa, seperti kita-kita, yang hanya bisa bercerita, yang hanya bisa berkata, sepertinya sulit terjadi perubahan sebuah negara menjadi negara mercusuar seperti perkataan orang banyak di tahun 2045. Kita bisa melihat dengan akal pikiran kita sekarang ini, siapa yang memiliki dunia, siapa yang kuat masalah dunianya, dia dengan lenggang kangkung, dengan bebas bermain-main dengan hukum yang ada. Tapi kalau kita perhatikan, kita lihat, kalau saja terjadi ada sebuah permasalahan pada orang-orang biasa, maka dengan cepat selesai urusannya dan cepat berlaku hukumnya. Tapi apabila terjadi sebuah pelanggaran yang ada dan mereka adalah orang-orang yang kuat dalam masalah ekonominya, sepertinya tumpul dalam menegakkannya. Itu yang saya pikirkan. Berarti harapan ataupun keinginan para orang tua kita dulu sebetulnya bukan hanya sosok Ratu Adil yang ditunggu, tapi sosok manusia yang bergelar Ratu Adil, yang memiliki ilmu kesaktian yang disebut dengan Sakti Mandraguna. Karena dengan kesaktiannya, dia mampu menegakkan hukum yang ada sesuai dengan aturannya. Kalau itu benar terjadi, ada kemungkinan di tahun 2045 Indonesia menjadi sebuah negara mercusuar yang sangat besar dan tidak ada tandingnya di dunia ini. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat, baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.